Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sigedong, para bapak serta para ibu dewan guru yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat jasmani, sehat rohani, yang alhamdulillah berkat nikmat ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang insya Allah ini penyelenggaranya yaitu oleh teman kita Ibu Eti Setiati SPD. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak-bapak serta ibu-ibu dewan guru, sebelum meningkat ke acara inti, terlebih dahulu kita dengarkan, kita simak sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sigedong. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita bisa menghadiri acara dari rekan kerja kita, yaitu CGP Angkatan 10. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sampai dengan selesai. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, mungkin secara singkat saja. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Eti yang sudah menyiapkan tempat, menyiapkan segala sesuatunya, dan kekompakan guru SDN Sigedong ini. Kita nanti akan menyaksikan ya diseminasi budaya positif. Insya Allah ini adalah bagian dari PPMM ya. Nanti ini banyak pelajaran yang kita ambil, terutama untuk menumbuhkan karakter anak. Karena ini budaya positif itu penerapannya di dalam kelas, ya berarti ya, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa menerapkan, dan kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan kita juga bisa belajar dari pertemuan hari ini dan seterusnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti aksi nyata diseminasi budaya positif, yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Ibu Eti Setiati SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sigedong, yang terhormat rekan-rekan ya, dewan guru serta staf SDN Sigedong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, sehat, sehingga kita dan khususnya saya masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi apa yang saya dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat, yang jelek dibuang dan yang baik mudah-mudahan dapat diterapkan. Dan terima kasih saya ucapkan untuk kesempatannya Bapak Ibu mau untuk kita berkumpul di sini, kita berbagi, berkolaborasi, memecahkan mungkin jika ada masalah bisa kita bicarakan di sini, dan untuk tujuannya yaitu demi majunya pendidikan kita. Salawat serta salam tak hentinya mari kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebenarnya ini perdana, jadi mohon maaf jika belum dipahami boleh ditanyakan. Ini bukan bermaksud saya lebih tahu atau saya lebih bisa, tapi mudah-mudahan apa yang sedikit saya tahu ini bisa saya sebarkan, karena diseminasi ini artinya menyebarkan pemahaman. Meskipun Bapak, Ibu, ini saya lebih tahu yang sudah berpengalaman lebih lama dibanding saya yang anak bawang ya ceritanya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Ini saya lanjutan dari tentang mimpi-mimpi kemarin yang sudah kita bicarakan ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana untuk mewujudkan mimpi itu? Salah satunya dengan penerapan budaya positif. Di sini saya akan, apa sih itu budaya positif? Kali ini kita akan beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini lumayan banyak ya Bapak Ibu, 6 topik. Mudah-mudahan sampai awal dan akhir kita tetap semangat ya. Semangat ya Ibu ya. Nah, terima kasih untuk semangatnya. Untuk bahasan pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kira-kira untuk menuju ke sini kita perlu merubah ke paradigma perubahan ya. Kita buat kegiatan ya Bapak Ibu untuk menuju ke budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya itu? Apa sih motivasi anak melakukan? Kita akan belajar di sini. Saya ingin minta satu orang dari Bapak atau Ibu guru, 2 orang. Satu orang yang menggenggam tangan, yang satu orang yang berusaha untuk membukanya. Di sini ada kegiatan, ada 2 orang. Jadi satu orang menyobek kertas untuk dipegang. Kertas itu diisi tulisan yang dianggap berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian salah satunya mencoba untuk membuka genggaman dari Bapak Ibu. Yuk, minta bantuannya. Ibu Hadika boleh maju. Kertasnya disobek ya Bu ya. Minta kertas kecil aja. Ibu menyobek diisi. Jadi diisi bebas saja. Isinya apa, pokoknya sesuatu yang berharga.
Serang yang berharga bagi ibu, anak atau keluarga atau emas berlian yang berharga bagi ibu. Setelah ini nggak tahu ya. Nah, ayo Panjat boleh maju Pak. Panjat yang berusaha untuk terserah Bapak caranya gimana biar genggaman dari Muhammad bisa selesai Bu, biar nggak kena. Iya boleh. Ya kan ini lagi dikontrol ceritanya ya. Ayo sudah Pak, takut kena ini. Nah ya. Ya silakan. Terserah Bapak. Suruh membuka. Coba Ibu lihat barangnya apa kayak tangannya. Coba saja. Tapi itu berharga, berharga sekali ya. Ayo, mempertahankan ya. Berarti wanita sudah mempertahankan. Ini bawa pengancaman berarti ya keluarga. Berarti ini caranya Bapak ini apa? Caranya dengan apa? Kekerasan ya, mengancam. Ibu sakit nggak digituin Bu? Ya sakit. Ya sakit ya. Berarti itu ya. Nah sekarang silakan duduk Bapak Ibu. Nah. Iya. Tapi tadi kalau ini yang tangan itu bukan cara bukan pakai itu ya, pakai fisik kalau Bapak tadi ya. Di sini hanya terus membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap. Jadi kalau tadi Bapak tuh fisik sebenarnya itu luar biasa, nggak boleh ya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi intinya begini, sekarang kepala tangan kita siapa yang berhak mengontrolnya? Kita mau membuka atau menutup, kita atau orang lain? Ya Mbak Bu. Tadi Ibu mau membuka atau menutup intinya? Tadi waktu Ibu hidup, Ibu mau menggenggam sekali kan? Yang mengontrol mau dibuka atau ditutup siapa? Kita ya. Wah, diri sendiri ya. Jadi kita mau membuka, mau menutup itu diri kita. Yang mengontrol apapun berarti diri kita, ya. Jadi intinya poinnya di situ. Tapi ada nggak yang ngebuka? Iya. Tadi ada nggak nanti misalnya dihukum, kamu akan saya bunuh, bisa nggak dibuka? Bisa. Tapi kalau dia punya kekuatan, tidak ya. Tapi kalau dia memang lemah, dia akan membuka. Tapi tetap siapa yang mau membuka? Kita juga ya. Mau menutup, mau membuka siapa? Kita sendiri. Kita kan diancam. Ya kalau kita mau membuka ya kita sendiri juga. Tidak mungkin dari orang lain juga. Jadi apapun yang kita lakukan ternyata yang mampu mengkontrol itu siapa? Diri sendiri. Nah itu poin pentingnya ya Pak ya. Lanjut. Kita langsung ke teori kontrol Dr. William Glasser. Kita sebelumnya mungkin pernah, wah kita ini sebagai guru, karena ini kita guru, apapun kita semua fokus kontrolnya murid pasti dari kita, intinya gitu ya. Murid itu pasti nurut sama kita, gitu ya. Jadi ternyata persepsi kita selama ini itu dianggap tidak salah, hanya diluruskan oleh Dr. William Glasser, yaitu apa? Ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita menganggap kita ini mengontrol murid. Ternyata menurut Dr. William Glasser tidak, hanya muridnya mau hatinya dia dikontrol. Tapi kalau yang tidak mau dikontrol, bagaimana muridnya? Akan bersebelahan istilahnya ya, tidak akan mengikuti kita. Nah itu ya. Jadi ini teori pertama. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kadang suka mengkritik gitu, orang yang dikritik dia akan kuat, akan tumbuh, gitu ya. Ternyata kalau anak dikritik dan dianggap kamu salah itu malah membuat dia merasa gagal. Saya ini nggak bisa, ini gara-gara saya itu yang goblok, saya ini yang nggak bisa, gitu ya, karena merasa gagal. Kemudian bahwa kalau dikasih penguatan positif efektif itu katanya bermanfaat. Kita dikasih kekuatan, dikasih hadiah atau apa, akan
bermanfaat. Ternyata nanti anak akan bergantung. Jadi anak-anak akan menunggu nih, kasih hadiah kak ya gitu ya. Anak-anak hanya menunggu itu, bergantung pada hadiah. Saat tidak ada hadiah dia tidak mau. Nah itu ya. Yang terakhir, ilusi bahwa kita ini orang dewasa punya hak untuk memaksa mereka. Saya lebih tahu gitu ya, saya sudah punya pengalaman tetek bengek. Kamu harus nurut sama kita gitu ya. Padahal ya tadi itu bahwa yang mengontrol diri adalah kita sendiri ya. Itu menurut, bukan saya lupa ya, menurut Dr. William Glasser. Kita lanjutkan. Nah perubahan yang tadi, mungkin yang dulu kita menggunakan stimulus respon ya Pak. Jadi kebutuhan mood itu sama. Dan diluruskan oleh teori kontrol bahwa kebutuhan kita beda-beda ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama untuk yang dulu-dulu. Selanjutnya diluruskan dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian terakhir ini kita mencoba mengubah orang supaya sama pandangannya dengan kita. Diluruskan bahwa jadi lanjut kecepatan berikutnya ya. Lanjut, tadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada kalau anak-anak nakal atau apa, kita salah gitu ya. Kalau teori kontrol, semua perilaku ada tujuannya. Jadi sebenarnya anak-anak kenapa berperilaku begitu, pasti ada tujuannya gitu ya. Bukan, kita tidak langsung menganggapnya salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau menurut teori stimulus respon. Dan sekarang yang hanya bisa mengontrol diri adalah kita sendiri. Kemudian ada lagi, saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Jadi kita yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau lebih baik kita berkolaborasi jika ingin mengontrol siswa. Kemudian terakhir, kalau stimulus respon berpikirnya menang kalah. Kalau yang teori kontrol, model berpikirnya saling menang. Kita akan sama-sama positif, sama-sama akan tenang. Jadi jika menghadapi anak-anak yang mungkin dianggap kita salah, jika melalui teori kontrol, dia akan nyaman, kita juga akan nyaman ya. Selanjutnya, kita menuju ke disiplin positif. Nah, ini gambaran atau mapping disiplin positif. Pertama tadi yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Di sini ada makna disiplinnya yaitu belajar kontrol. Tapi sebelumnya ingin saya tanyakan lah biar nggak kesini dulu, biar ada pemantiknya. Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Kira-kira yang menurut yang kita biasa aja Bu, apa gitu disiplin itu? Patuh gitu, teratur, jadi patuh gitu ya. Jadi disiplin itu kepatuhan gitu ya Pak ya. Jadi ya teratur, anak-anak nurut gitu ya, patuh. Jadi sesuai dengan kalau mau pakai seragam rapi gitu ya. Jadi Arab nurut ya intinya ya. Ayo kamu pakai seragam, ya Bu gitu ya, pakai gitu. Pokoknya tidak ada. Itu namanya disiplin ya Bu ya. Nah ternyata kita di sini. Nah di sini disiplin itu adalah belajar. Ya nanti kita akan bahas ya Bu ya. Kemudian tadi kita akan belajar teori motivasi, 5 posisi kontrol. Ini nggak akan saya jelaskan, nanti aja ya Bu ya. Ini hanya gambaran mind mappingnya saja dan 5 kebutuhan dasar. Nanti kita akan bahas ini, ya lumayan panjang. Mudah-mudahan Ibu semangat terus. Lanjut. Nah tadi menurut kita, saya pun begitu Bu. Jadi selama ini disiplin itu saya bilang patuh. Anak yang patuh, teratur itu disiplin gitu ya. Ternyata disiplin itu artinya belajar ya. Jadi disiplin murid-murid yang menurut Socrates itu disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan
apa yang dia hargai. Misalnya, kalau jadi intinya disiplin itu dari diri. Kita muncul dari diri, itu namanya disiplin. Belajar menuju tujuan kita maunya apa nih. Nah, mendisiplinkan diri supaya apa yang kita anggap bagus tercapai. Ya, itu namanya disiplin menurut tadi Socrates dan Plato. Namun budaya kita, ya, kita memang seperti ini ya Bu ya. Tuh. Jadi kalau kita umumnya disiplin itu apa? Kepatuhan ya Bu ya. Jadi ya harus patuh, pokoknya harus mengikuti, harus bahas dan lain sebagainya, itu kepatuhan. Jadi menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia itu. Jadi ini yang kita biasa ya Bu ya. Tapi ternyata disiplin itu tadi menggali, kita sendiri yang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Selanjutnya, nah ini berhubungan dengan sinkron dengan Ki Hajar Dewantara ya, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi sifatnya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita disiplin juga jangan buat tidak nyaman, tapi membuat suasana yang merdeka. Apa arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi disiplinnya dia merdeka. Karena saya misalnya, saya mau pakai topi seragam karena saya tahu topi itu bermanfaat buat saya, merasa untuk manfaat buat dirinya. Itu namanya disiplin dari diri. Iya. Karena bukan karena diperintah gitu ya Bu ya. Misalnya Ibu nih masuk sekolah Ibu ya. Kan jam 8. Ada kepset atau tidak ada kepset, Ibu tujuannya apa? Itu mengajarkan. Apa akan tepat atau nunggu kalau ada kepset jam 7 misalnya gitu, atau ada alasan lain gitu, karena ada dapat hadiah nih misalnya, ada hadiah kalau yang tepat akan dapat hadiah, atau nanti akan dapat hukuman jika yang terlambat. Nah sekarang kalau kita punya self disiplin, mau ada penghargaan, mau ada tidak, kita mikir sendiri. Oh karena kan saya tujuannya buat ngajar, itu tanggung jawab saya, ya, itu bagian ibadah saya, iya. Jadi makanya disiplin itu muncul dari diri sendiri. Nah, lanjut. Jadi dengan kata lain, jadi seorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah saya bagikan ya Bu ya. Kebajikan universal itu apa sih? Ini ada 6 konsensus, banyak ya Bu. Ada yang dari Dr. William juga ada, kemudian dari Gosen, dan kita sendiri di Indonesia, yaitu nilai kebajikannya profil pelajar Pancasila ya Bu, ya sudah saya bagikan. Kalau di sini takut banyak, jadi sudah saya print di situ. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai itu tersebut bersifat universal, lintas agama, bahasa, suku maupun latar belakang. Jadi memang namanya nilai kebajikan semua sudah mengakui, misalnya apa, menghormati semua maupun suku apapun tahu kalau menghormati itu bagaimana Ibu ya. Jadi nilai kebajikan itu jadi sifat-sifat yang sudah diakui, ya, tidak ada lintas semua, pokoknya semua mau suku mau bangsa semuanya mengakui bahwa tolong menolong itu sebuah nilai kebajikan, menghargai itu sebuah nilai kebajikan dan lain sebagainya sudah saya berikan studi ya. Lanjut. Nah sekarang lanjut ke topik 2. Topik pertama kita sudah, lanjut ke topik 2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita tadi ada hubungannya, karena untuk mendisiplinkan diri dia berfokus pada nilai-nilai kebajikan. Nah kita akan lanjut ke teori motivasinya. Nah
kita manusia itu berperilaku hanya untuk 3 ini. Ya, pertama untuk menghindari ketidaknyaman hukuman. Jadi orang berperilaku karena takut dihukum. Jadi dia berperilaku sesuai apa yang mereka misalnya diinginkan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu 2. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi kira-kira mana motivasi yang paling baik? Dari untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau ketiga untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, ya, itu masuk motivasi intrinsik. Lanjut. Jadi hanya 3 sebenarnya kita berperilaku. Jadi termasuk anak-anak kita berperilakunya cuma hanya 3. Hanya karena takut dihukum, takut dimarahin. Kedua, karena dapat hadiah. Yang ketiga, apakah dia muncul karena dirinya ingin belajar. Nah itu. Jadi sekarang kita akan bagaimana biar anak-anak tuh nggak takut dihukum, nggak takut dapat apa hanya karena penghargaan, tapi karena emang dia butuh. Intinya begitu ya, butuh belajar. Lanjut sekarang hukuman dan konsekuensi. Saya sudah nyebutin ya Bu ya. Jadi di sini ada cara mengatasi tadi ketidakdisiplinan. Oh ya, lanjut ya Bu, kok mati ya Bu ya? Kok jadi takut? Lanjut. Tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah untuk disiplin tadi menujunya nih, yang minimal kita ke konsekuensi atau disiplin ya Bu ya. Untuk restitusi kita pakai ini. Kalau yang udah hukuman, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya Pak ya. Kita udah nggak pakai hukuman ya. Ya setelah ini saya belajar ini, mudah-mudahan saya udah tidak pakai ini lagi. Karena ternyata hukuman itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Jadi korban mendapatkan keadilan, tapi dia ini nggak nyaman, akan tersakiti, kemudian ada perilaku nanti agresif. Saat dihukum mungkin ada anak yang agresif, bisa jadi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah kalau murid yang nggak takut mau dihukum, dia terus saja jalan gitu ya, terus saja dia melakukan kesalahan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di sini iya, dia terap disiplin karena ada hukuman. Di rumah dia nggak kebawa, bubar udah gitu ya. Lanjut, peraturan itu kamu harus. Kemudian murid anak membenci peraturan ya tuh. Lanjut, untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi ini yang kita ambil saja untuk sebagai guru ya Bu ya. Mungkin tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek aja. Kalau konsekuensi misalnya gimana? Kita harus ada perjanjian. Misalnya kalau kamu datang terlambat, kamu istirahatnya telat. Misalnya datang terlambat 10 menit, istirahatnya akan telat 10 menit. Itu konsekuensi. Ada perjanjian khusus. Jadi anak-anak tahu nih, kalau saya telat, saya nanti telat. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman sifatnya itu tiba-tiba. Jadi anak nggak tahu apa-apa, lari-lari sana, keliling. Nah, nggak ada perjanjian, itu namanya hukuman ya. Nulis 100 lembar situ, kamu terlambat. Nah, itu juga termasuk hukuman. Nah, kalau restitusi di sini nanti juga kita akan bahas. Murid akan mencari cara saat saya salah. Gimana caranya saya supaya nanti nggak salah lagi? Itu di restitusi ya. Nanti kita akan bahas ya Pak. Jadi di sini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi restitusi di sini. Ada identitas sukses, makanya kita pakai ini saja untuk hukuman. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi di sini ya Bu ya. Dan mungkin lanjut. Oh ya, sebentar. Nah, ini akan saya bagikan. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Boleh di sebelahnya ditulis pakai di dalam kurung apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Apa sih bedanya konsekuensi sama
Nah, kita bareng-bareng aja ya Bapak Ibu ya. Kira-kira mana sih yang bedanya hukuman sama konsekuensi? Ininya disuruh apa ini? Suruh itu termasuk konsekuensi atau hukuman, tapi jangan ditulis sebelahnya. Data 100 kali. Nanti jawab bareng-bareng aja tuh nggak apa-apa. Masing-masing. Ada persoalan di situ yang biasa kita lakukan sehari-hari di sekolah. Jadi apakah yang kita lakukan ini termasuk konsekuensi atau hukum? Sudah Bapak Ibu? Kita nomor 1 kira-kira dijawab bersama-sama. Pakai inisial juga nggak apa-apa, HK gitu, nggak apa-apa Pak. Ya, nulis banyak. Kita buka untuk yang pertama, kasus pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi apa Bu? Hukuman? Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Minta murid diminta pulsa 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa? Karena menggantikan, yang menggunakan masker hukuman ya. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena sudah. Lanjut nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. 10 menit 2 kali. Nah, berarti itu ada nggak perjanjian sebelumnya? Konsekuensi ya, 2 kali karena terlambat 10 menit. Berarti sebelumnya ada tuh, kalau ya, karena ada waktu, ada ini ya. Ada 2 kali 10 menit. Berarti kalau 20 menit berarti dia nanti 4 gitu. Itu konsekuensi. Nomor 8. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Nah, sekarang apa itu restitusi? Hukuman kita sudah sedikit punya gambaran ya Pak, Ibu, dan konsekuensi juga sudah mempunyai gambaran. Kemudian yang ketiga ini adalah metode kontrolnya, yaitu restitusi. Apa sih restitusi? Mungkin Bapak Ibu udah buka-buka PMM dan saya yakin Ibu sudah tahu sebenarnya ya. Jadi saya hanya mengulang kembali. Ibu kan udah sertifikatnya udah banyak di PMM ya, sudah semuanya budaya positif sudah banyak. Jadi kita hanya mengulas kembali saja. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau hukuman dia habis dihukum gimana? Masuk kelasnya dia malu ya. Tapi kalau dari restitusi dia tetap punya kenyamanan, dia tetap percaya diri untuk masuk ke kelompoknya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti kita akan belajar restitusi ya Bu ya. Lumayan, ini banyak sekali Pak ilmunya. Lanjut. Sekarang ini juga tema yang bagi saya luar biasa. Dihukum karena penghargaan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, dihukum karena penghargaan.
Saya juga awalnya bertanya-tanya, Bu, ada topik ini kayaknya luar biasa ini. Oh, apa ya? Apa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang di hukum karena penghargaan? Hubungannya apa? Jadi di sini dikatakan bahwa penghargaan, kita kan suka ngasih penghargaan ya. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan hanya dalam jangka pendek, jadi nggak akan bertahan. Ya misalnya termotivasi untuk belajar, kita kasih penghargaan, berlaku hanya pas itu saja. Tapi saat mungkin selanjutnya pada saat dia keluar atau di dunia nyata itu tidak akan berlaku. Jadi ini hanya untuk jangka pendek. Ya kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasinya dari dalam. Jadi bukan dari dirinya, dia hanya luar saja ngarepin penghargaan. Lama-lama dari dalamnya akan hilang, hanya motivasi dari luar saja, kehilangan motivasi dari dalam. Padahal yang penting itu adalah motivasi intrinsik yang tadi termasuk ke dalam kebajikan tadi itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik, tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita contohnya gini, saat kita melakukan hal yang baik, misalnya kita rajin nyuci piring, misalnya tadinya nggak pernah, dikasih hadiah uang dan lagi, kita nggak tahu bahwa nyuci piring itu bagus untuk kita, nggak tahu manfaatnya gitu ya kalau ada penghargaan terus dan menerus. Jadi kehilangan bahwa kita ini sudah melakukan hal yang baik itu akan kehilangan ya. Lanjut, ini yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang penghargaan tidak efektif. Di sini dikatakan bahwa nggak efektif ya, kita pada selama ini selalu pakai ya Bu, dan saya juga termasuk memberikan penghargaan itu. Ternyata suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan, ya kan? Syarat ya, berarti hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan, hanya persyaratan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, yang nggak dapat saya sedih, kecil hati, dan kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, misalnya nih, yang nggak dapat, besoknya lagi ada penghargaan, coba anak yang nggak dapat, dia gimana? Males lah, saya juga nggak dapat, gitu kan? Dia nggak mau berusaha lagi, karena pertama udah nyoba, saya gagal gitu. Ada penghargaan lagi lah, males lah. Jadi jadi padahal dia punya, cuman karena kemarin saya nggak dapat penghargaan, nggak mau ikutan, akhirnya nggak mau ikutan. Ya ikutan yang mana? Itu lagi, karena yaitu dia awalnya sudah merasa gagal gitu, jadi dia tidak akan berusaha lagi ya. Dan saya sepakat sebenarnya. Lanjut, tadi sampai mana ya Bu ya? Penghargaan tidak efektif ya Bu ya. Lanjut, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu terus-terusan, ya kan? Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan, jadi terus-terusan aja. Tapi kan lama-lama apa ya Bu ya? Karena anak itu harus dikasih penghargaan baru nurut misalnya gitu ya, terus-menerus. Jadi tidak efektif. Lanjut, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil ya. Misalnya ini contoh, katanya di sini kalau orang yang mau diet atau yang mau supaya berhenti, saya kasih HP, apakah berhenti nggak? Berhenti nggak kira-kira? Nggak berhenti karena bukan dari itu. Jadi tidak efektif penghargaan itu. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Ini juga poin 3. Ternyata penghargaan bisa merusak hubungan ya. Ini pun saya tertarik Bu, karena kemarin juga saya langsung pelajari bagian ini Bu, karena bagi saya ini baru tahu saya gitu, selama ini pencerahan, ternyata begini ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan gak hanya saya yang tercerahkan gitu ya Pak dan Ibu. Lanjut, tadi merusak hubungan ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak,
maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, meskipun tidak terlihat, di hatinya ada perasaan gak suka sama yang dikasih penghargaan. Kita memang nggak kelihatan ya, cuma ini kan di dalam ya Bu ya. Menurut tadi seperti ya dokter psikolog ya. Lanjut, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Bisa jadi karena ingin penghargaan dengan segala cara, yang penting guru senang. Bisa nggak seperti itu kira-kira? Bisa, kita ngalamin ya Bu ya. Lanjut, penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Saking bersaing, kita kan sama-sama belajar, jadi bukan untuk usaha di sekolah ini gitu. Jadi jangan, istilahnya di sini jangan menciptakan kecemasan bersaing biar dulu gitu-gitu. Karena kita di sini kontennya pendidikan ya. Lanjut, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang tadi saya bilang, nah pertama dia nggak dapat, setelah ada lagi dia nggak akan coba. Saya emang nggak bakal dapat, malas ikutan gitu kan. Kita ngalamin ya Bu ya. Jadi yang itu lagi gitu, yang nggak dapat nggak mau ikutan gitu, karena merasa saya emang nggak bisa lah, malas lah gitu ya. Lanjut, ini tadi tidak efek merusak hubungan ya. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Tuh. Ini juga nomor 4. Di sini ada risetnya, Bapak Ibu. Jadi di sini kayak itu psikolognya membuat riset. Ada sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau beda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian tidak. Jadi anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ternyata saat nanti ada lagi yang tidak diberi penghargaan, yang tadinya dikasih penghargaan, dia mungkin merasa percaya diri, akhirnya misinya merasa bisa, tidak teliti, dan dia lebih banyak kesalahannya ya. Yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu. Ini bisa kedua ya Bapak Ibu ya, mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban benar, dan yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Jadi ada dua, yang satu dikasih permen-permen, yang mungkin kasus lain dia hanya dikasih kamu salah, kita hanya diperbaiki saja. Itu ternyata hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi anak-anak yang tidak diberi apa-apa itu dia akan ingin mencoba benar gitu ya. Tapi kalau yang diberi permen, dia merasa betul dan tapi tidak meneruskan melanjutkan dia ingin tahunya gitu ya. Hanya terputus di saat diberi permen saja. Lanjut, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini di sekelompok mahasiswa sedang kerja praktik, ini contohnya yang risetnya, menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini contohnya begini Bu. Kita kalau mau ada artikel dibayar dan tidak, kalau yang dibayar pasti dia mikir nggak Bu, biar menang, kayaknya dia lebih lama nggak sih supaya bagus gitu nggak kira-kira. Dan dibanding yang tidak diberi apa-apa, dia akan kreativitasnya akan muncul gitu. Jadi benar, yang dibayar itu dia akan lebih sempurna lagi, akhirnya memperlambat dia kreativitasnya. Pak, maksudnya begitu ya dari riset ini. Lanjut, penghargaan mematikan kreativitasnya. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi misalnya ada lomba, misalnya tidak
kalau ada penghargaan mungkin akan lama bikinnya, karena kan ini mau dikasih hadiah yang bagus. Tapi kalau dianggap tidak ada hadiah apapun, semuanya akan muncul. Ya, padahal kita yang penting bikin, intinya kan begitu ya. Bapak Ibu, bukan harus bagus atau apa, karena kan kita ini semua majemuk, ada murid yang bisa, ada yang tidak bisa. Makanya yang penting anak-anak mampu memunculkan semuanya, tidak harus bagus atau bagaimana. Karena kalau dianggap bagus, bagaimana anak-anak yang tidak bisa gitu. Jadi ini mengurangi kreativitas atau mematikan ya. Lanjut, penghargaan menghukum. Ini terakhir, yang terakhir, yaitu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, ini untuk ranking. Yang kedua, memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Iya, katakan anak, Bu, saya nggak dapat hadiah, nggak dapat ranking, mama bilang ke mamahnya kan, gitu ya. Jadi ini mungkin dari kata penghargaan menghukum. Dan yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri yang terpilih, yaitu saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan, ini ada contohnya, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul, dia udah bisa baca, senang gitu ya. Iya, saya senang, udah bisa baca. Kemudian anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Saat dia udah bisa baca, saya bisa baca, itu udah penghargaan bagi dia. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dia rasakan secara alamiah. Jadi kadang-kadang kita, wah bisa baca, ya dikasih permen gitu ya, ya kan? Padahal sebenarnya dia pada saat dia bisa baca itu udah ada kebanggaan, ya saya bisa baca di hatinya gitu ya. Tapi setelah dia dikasih permen, dia akhirnya kegembiraannya, oh karena permen ya gitu. Padahal di awalnya dia sudah ada motivasi, saya sudah bangga bisa baca. Sebenarnya jadi hanya di luar itu hanya eksplisit itu. Menurut dokter tadi ya, bisa lihat Bapak Ibu ya. Nah ini mudah-mudahan sekolah. Lanjut. Sekarang yang topik ketiga, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah semua buat ya keyakinan kelas? Sudah? Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa bedanya? Kenapa keyakinan tidak harus peraturan? Ya, di sini kayak helm. Kenapa kita pakai helm saat mengendarai motor? Supaya apa? Aman gitu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu corona kemarin? Untuk apa pastinya? Jadi larinya ke nilai kebajikan nggak? Keselamatan ya. Jadi nilainya lebih ke dalam lagi gitu intinya. Jadi peraturan dibuat itu untuk di dalam lagi, bukan hanya sekedar luar saja tujuannya, tapi untuk keselamatan diri kita intinya mah gitu ya. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan ya. Jadi kenapa dibuat itu? Karena untuk keyakinan kita untuk keselamatan ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tadi sudah dijelaskan, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi yang seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu tentang nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, nggak ada makna. Misalnya jangan ribut, nggak ada maknanya Bu. Tapi coba misalnya saling menghargai, ya kan? Mungkin lebih, menghargai itu kalau teman lagi mengerjakan kita tenang, antang, gitu. Itu lebih mendalam daripada sekedar jangan ribut, gitu ya. Lanjut. Nah, mana yang termasuk keyakinan
keyakinan kelas, Bu? Datang nih, kesepakatan kelas 6. Datang tepat waktu. Sebelum masuk kelas, diwajibkan mengucap salam. Jika tidak berangkat sekolah, wajib izin berdoa sebelum masuk pembelajaran. Menjaga kebersihan kelas. Ini kesepakatan. Kita bersikap baik dan jujur. Kita saling menghormati, kita saling mendengarkan, kita mengucapkan tolong dan terima kasih, kita belajar dengan nyaman dan bersih, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Kira-kira mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang satu atau yang dua? Bu? Ya, sama-sama kesepakatan, tapi yang dalamnya ada keyakinannya yang mana? Ini satu, ada dua. Ada berdua. Keyakinan kelas. Ya kelihatan. Ini datang tepat waktu. Sebelum masuk kelas, diwajibkan mengucapkan salam. Jika tidak berangkat sekolah, wajib izin berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Menjaga kebersihan kelas. Ini ada tetap. Kalau ini kita bersikap baik dan jujur di kelas ini. Ya, kesempatan kelas juga, Bu. Kita saling menghormati, kita saling mendengarkan, kita mengucapkan tolong dan terima kasih, kita belajar dengan nyaman dan bersih, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Ibu Adiko yang kedua. Bu, yang pertama. Yang pertama. Yang kedua itu panang karakter. Ya, makanya ini kan pertanyaannya termasuk keyakinan kelas yang mana? Yang keyakinan kelas yang mana? Satu. 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 Iya, maksudnya ini sama ini gitu, Bu. Jadi apakah yang pertama kesepakatan kelas 6 atau yang termasuk keyakinan kelas bentuknya seperti apa? Kan sekarang kan tidak peraturan kelas ya. Kalau kita belajar di PMM larinya ke membuatnya itu ke keyakinan kelas. Bentuknya keyakinan. Tapi memang awalnya bisa kesepakatan kelas, tapi isinya bentuknya keyakinan. Jadi yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Nomor satu. Nomor satu. Iya. Nomor satu lah. Yang betul nomor 2. Yang nomor 2 ya. Nomor dua itu apa itu? Saya nomor 2. Kita bersikap baik dan jujur. Kita saling menghormati. Jadi ini lebih bermakna. Ya. Kita saling menghormati. Kalau menghormati kan berarti nggak ribut, bisa langsung ke sini. Kemudian kita bersikap baik dan jujur tuh, tidak mencontek kan ada ya, kalau suka jangan mencontek, aturannya begitu kan. Tapi kalau di sini kita banyak luas, makanya memang kalau membuat keyakinan harus bisa ngobrol katanya mah di sini ya, Bu ya, harus sama anak-anak juga. Kemudian ketika kita belajar dengan nyaman dan bersih kan macam-macam ya, dan segala rupanya banyak. Kita kemudian mengucapkan tolong dan terima kasih juga termasuk di kelas juga ya. Kita tidak boleh makan, gitu kan? Larinya kemana? Menghargai gitu ya, atau dan lain sebagainya. Ini termasuk keyakinan seperti ini ya. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas tadi kata-katanya abstrak, umum ya. Kan menghormati itu banyak, ya abstrak, nggak kelihatan, tapi harus dipahami. Makanya memang anak itu sebelum membuat keyakinan kelas kita kasih tahu dulu kebajikannya apa nih. Nanti peraturan yang ingin kalian mau apa, gitu ya, kita akan bahas. Lanjut, keyakinan kelas kedua pernyataan yang universal tadi itu. Jadi satu kata bisa banyak isinya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi dan mudah diingat, dikit aja, mau 3, 4, tapi diingat dan dipahami. Jadi 2 aja bikinnya tapi paham isinya apa. Jadi kalau anak-anak ribut, ya katanya itu saling menghargai. Oh iya Bu, saling menghargai gitu. Ya misalnya buang sampah, tuh katanya nyaman kelasnya. Ya, gitu. Jadi diingatkannya sekarang alihnya ke keyakinan. Lanjut, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi semua warganya dan kegiatan juga terdapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa dirubah kalau memang ada ketemu sesuatu lagi, boleh ditambahin.
Keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita termotivasi itu ya, atau melakukan apapun, perilaku apapun, ternyata ada kebutuhannya sebenarnya. Tadi kalau anak yang ribut, ternyata mereka mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa saja sih? Bertahan hidup, survivor, kemudian diterima, disayangi, kemudian power penguasaan, fun, ini kesenangan. Jadi kita tuh hanya butuh ini ya Bu ya. 5, freedom, kebebasan. Sebenarnya hanya ini kebutuhan dasar manusia. Jadi tujuan manusia berperilaku sebenarnya untuk karena butuh ini, butuh kasih sayang. Misalnya kalau anak yang suka deket-deket, pengennya maju-maju, pasti dia ada yang butuh nih dari kebutuhannya, butuh diperhatiin, ada yang gitu ya. Kalau ada anak yang ngejailin temennya, bisa jadi dia butuh apa? Perasaan, atau dia mesti ada yang belajar tidur. Itu aja kayaknya gak fokus. Mungkin dia apa? Butuh karena bosen, dia butuh yang lebih fun lagi gitu. Jadi setiap anak punya kebutuhan yang beda-beda, ya. Jadi kita melihatnya bukan suatu kesalahan, tapi pasti anak bergerak itu ada sesuatu yang dia butuhkan. Lanjut. Jadi sekarang dunia berkualitas itu apa sih? Jadi ada tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi saat semua kebutuhannya terpenuhi, kita bahagia sebenarnya. Nggak ada yang kurang. Kalau dari anak-anak sudah nggak bosan, nggak penguasaannya dicukupi, mungkin kasih sayang di rumah dicukupi juga, tidak akan membuat kontrolnya akan lebih baik. Maksudnya seperti itu. Kelima, 5 posisi kontrol. Kita kira-kira bagian mana ya? Nah, apakah kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol? Ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Jadi kita sama-sama lihat video di bagian mana yang termasuk penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, dan pemantau. Di sini perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossman dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Baik banget. Naren, Nah, tenurin pun gua di kau. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau guru konon itu kan Dalam ganjil posisi nih. teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Abdul maning. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Gimana Bapak Ibu? Kita sudah menyaksikan 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan untuk murid-murid kita ya. Kalau biasanya
termasuk saya sebelumnya posisi kontrolnya kalau hukum mungkin sudah berkurang. Kemudian tadi pemberi rasa bersalah juga sepertinya tidak. Kadang ke teman ya Bu ya, ke teman. Tapi ternyata kalau kita posisi teman itu murid itu akan tergantungnya sama kita. Pada saat dengan guru lain dia nggak akan ngikut gitu ya. Jadi ada positif dan negatifnya. Jadi yang paling baik adalah posisi manajer. Tapi kita belajar terus karena emang nggak mudah ya Bu untuk menjadi manajer. Karena kan ada yang seperti ini pasti kalau nanti di manajer terus dia terlambat lagi, panggil lagi, gitu lagi. Kok kamu kemarin sudah janji mau ini, kenapa tidak dilakukan? Terlambat lagi, panggil lagi. Nanti lama-lama dia juga akan bosan. Jadi intinya mah membuat anak nyaman saja. Jadi jangan takut kalau ulang lagi begitu terus panggil aja lagi. Nanti lama-lama kan kita tujuannya untuk jangka panjang ya, untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi ya benar-benar kita jadi guru harus sabar seluas samudra. Kita lanjutkan ke topik ke-6. Jadi kita lebih lamanya posisi kontrol pemantau dan manajer. Untuk manajer kita lebih perlu banyak belajar lagi. Yang topik terakhir kita segitiga restitusi. Pernah dengar ya Bu ya segitiga restitusi di PMM? Udah khatam sepertinya. Udah khatam ya. Nanti udah khatam. Di luar kepala ya. Nah, apa sih segitiga restitusi? Di sini saat kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita melakukan caranya mengontrol itu dengan cara segitiga restitusi. Di sini ada segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi jika ada siswa yang bermasalah, pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Nanti akan ada contohnya Bapak Ibu ya. Jadi stabil identitas artinya apa? Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi stabilkan dulu, jangan langsung disalahin. Kemudian divalidasi kebutuhannya ya. Kalau kebutuhan itu artinya pasti kalau anak berperilaku punya alasan ya. Jadi tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya ada anak yang ada usia gitu ya, anak sayanya itu bosan gitu ya kan, pengen biar itu aja, biar senang-senang saya aja. Makanya ditanya lagi supaya bosan, supaya cara lainnya gimana yang tidak mengganggu orang lain. Nanti dia mikir cara lain itu untuk validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah kita tanyakan kamu bukan satu-satunya yang bersalah, terus alasan kamu melakukan itu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Keyakinan ini memang awalnya harus kita buat terlebih dahulu. Jadi kita sambungkan nilai-nilai apa yang kita telah sepakati. Apakah kamu percaya? Apakah kamu ingin seperti apa? Kamu ingin jadi orang sukses kan? Berarti orang sukses harus disiplin. Apakah kamu yakini jika disiplin kamu akan sukses? Gitu ya. Pasti kan dia akan menjawab iya, dan itu dia akan melakukannya. Nah ini contoh-contoh kata-kata dari menstabilkan identitas. Kita nanti langsung nyoba ya Bapak Ibu ya, bagaimana menghadapi anak. Kita ada contoh kasus. Nanti kita nyoba ya. Saya mungkin jadi gurunya atau satu Bapak Ibu nanti jadi muridnya yang bermasalah. Di sini pertama untuk menstabilkan identitas. Jadi ada kata-kata guru yang mengucapkan berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah, gitu ya. Kemudian tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, atau kamu bersikap baik pada dirimu, itu untuk menstabilkan identitas saat anak melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung menyalahkan. Yang kedua, kebutuhannya. Apa yang biasanya dikatakan? Kamu bisa saja melakukan hal yang salah lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Oh kamu udah hebat loh, cuman ngomong jelek,
kau masih sabar nggak mukul, berarti kamu udah bagus gitu ya. Tapi pasti kamu punya alasannya melakukan itu gitu ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya ya. Jadi kalau ada yang suka anak suka memukul, nanti kita validasi kebutuhannya. Oh, ya nanti jawabannya apa ya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu untuk validasi kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah kita alasannya tahu, kita tanya, kita hubungkan dengan keyakinan kita, sekolah kita, kelas kita, dan keyakinan anak-anak tersebut. Apa nilai yang percaya di kelas atau di sekolah atau yang kamu yakini juga boleh. Kemudian nilai universal apa saja yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa ya, gitu ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Misalnya kalau anak yang mukul, saat kamu mukul teman kamu, apa yang kamu rasakan gitu kan? Emang kamu kira-kira mau jadi seperti apa gitu ya? Itu cara menanyakan keyakinan. Kita mau coba ya Bu. Misalnya ini ada anak yang mukul temennya ya, sering ya. Kita sering ya Bu. Ada nggak yang mukul temen? Sering ya, mukul temen. Mari coba ini kita tanyain aja ya. Kalau bareng-bareng aja dijawabnya ya. Misalnya jadi guru, ini ibu-ibu jadi murid ya. Kira-kira contoh segitiga seperti ini kurang lebihnya ya Bapak Ibu. Misalnya kan kita panggil anaknya ya. Assalamualaikum ya. Dia kan jawab Waalaikumsalam gitu. Kemudian kita tanya lagi ya namanya sampai Abi ya. Abi tahu ya sama Ibu saya Bu ya. Gak apa ya Bu sama Ibu ya. Kan Ibu Abi ya Bu ya. Abi habis mukul temennya gitu ya Bu ya. Assalamualaikum Abi gitu kan. Ibu jawabnya kan Waalaikumsalam. Abi tahu kenapa Ibu panggil ke sini. Ditanya Ibu, tahu nih karena kan tadi habis mukul temen ya. Jawabannya pasti tahu Bu. Tahu gitu ya. Terus tadi namanya perempuan aja boleh. Namanya Ida. Namanya Ida ya. Ya. Namanya Indah ya. Abi tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Abi Indah ya. Indah tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Kenapa? Tadi saya mukul Ika. Kenapa Ika dipukul? Ikanya dari Ibu saya. Dipukul. Alhamdulillah bagusnya si Ika mau mengakui kalau benar-benar memukul Ika ya. Nanti sudah bagus kamu mau mengakui bahwa kamu sudah memukul Ika dan mengakui kesalahannya. Tidak semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu. Tapi Ibu belajar untuk tidak memukul. Ada cara lain nggak selain memukul supaya kita kesalnya biar nggak memukul? Gimana kira-kira? Coba cara lain misalnya cara mukul kesal kamu jangan pakai pukulan tapi dengan cara lain gitu. Ada nggak? Biar kesalnya hilang gitu. Ngomel. Kenapa sih kamu mukul orang yang kamu salah jadi kamu mukul? Ya, itu juga lebih bagus lagi ya dari ngomel ya. Berarti lebih bagus lagi ngomel daripada mukul. Kalau mukul nanti ada yang sakit ya. Nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? Itu Indah ya. Jadi alasannya kamu karena kesal ya. Alasan memukul karena kesal. Jadinya tangan yang kamu pukul si siapa tadi? Si Ika, iya. Sekarang Ibu tanya, Ika punya keyakinan kelas? Punya. Keyakinan kelasnya apa? Kalau memukul itu artinya Ika sedang melanggar keyakinan kelas yang mana? Indah ya, Indah sedang melanggar keyakinan kelas yang mana? Kalau memukul. Ya. Tidak menghargai ya. Tidak menghargai teman ya, karena kita menyakiti dengan cara memukul. Indah percaya kalau dengan menghargai teman kita akan nyaman sekolahnya atau kelasnya? Percaya. Dan waktu bagaimana kita supaya tidak memukul? Berarti dengan cara Saya omelin aja. omelin
Kemudian ada yang lebih bagusnya lagi selain diomelin, diberi nasihat ya, berarti sabar, berarti harus sabar si indahnya ya dalam menghadapi teman yang bawel gitu ya. Nah berarti lain waktu saat menemui teman yang bawel, si rewel bikin kita kesal, Indah harus sabar ya, lebih sabar, kemudian diberitahu gitu ya Indah ya. Nah, terima kasih Indah, boleh kembali ke kelasnya gitu Bu. Itu contoh untuk segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung menghukum, dia mencari cara untuk cara lain supaya tidak melakukan itu gitu. Bagaimana memecahkan masalah yang saya lakukan, kita mikir sendiri, dan itu muncul karena diluruskan dengan keyakinan kelas gitu. Meskipun itu contoh dari segitiga restitusi. Mungkin untuk keyakinan kelas lain waktu, tapi mudah-mudahan sudah semuanya ini kelasnya sudah banyak keyakinan kelasnya. Ingat, yaitu kita mulai dari menjabarkan ke anak-anak yakin bentuk-bentuk dari kebajikan. Itu saja. Terima kasih. Coba kita lihat apakah masih ada. Jadi potong bisa ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke topik terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan, yang baik dilanjutkan, yang buruk dibuang. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah, semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya sosialisasi ini semoga bermanfaat terutama bagi guru penggerak dan yang umumnya kepada kita semua. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah dengan adanya guru penggerak ini mudah-mudahan tingkat pembelajaran di SDN Sigedong lebih maju, lebih meningkat, lebih bermanfaat, dan lebih bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.